Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang hardware pembentuk jaringan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aisyah Mansur, mahasiswa program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar, Angkatan 2020, dengan nomor induk mahasiswa 2002 0950 1012. Dosen pengampu Bapak Dr. Engineering Insinyur Jumadi M. Parendreng, M.Com. Berbicara mengenai hardware pembentuk jaringan, terdapat 4 pokok pembahasan di dalamnya, yaitu yang pertama hardware jaringan, yang kedua topologi jaringan, yang ketiga teknik penyaluran sinyal, dan yang keempat yaitu prinsip penyaluran sinyal. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita melangkah ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu hardware jaringan. Terdapat beberapa jenis hardware yang menyusun suatu jaringan komputer. A. Komputer. Komputer di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu komputer klien dan komputer server. Komputer server merupakan komputer yang bertugas untuk memberikan layanan permintaan dari klien, sedangkan komputer klien merupakan komputer yang melakukan request layanan, data, sumber daya, dan lainnya kepada server. B. Kabel. Kabel di sini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu koaksial kabel yang terdiri dari thin net koaksial kabel dan thick net koaksial kabel. Yang kedua yaitu twisted pair kabel yang terdiri dari unshielded twister pair dan shielded twister pair. Yang ketiga yaitu fiber optic kabel, merupakan kabel yang berisi serat optik yang memiliki kecepatan akses sangat tinggi dalam mentransfer data. Dan yang keempat yaitu kabel telepon. Kabel telepon ini biasanya digunakan untuk menghubungkan antara satu gedung dengan gedung lainnya. Ada 3 jenis pemasangan kabel khusus untuk kabel UTP, yaitu straight through kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda, kemudian crossover kabel digunakan untuk menghubungkan perangkat yang sama, dan rollover kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda sama seperti straight. Adapun urutan warna dari masing-masing cara pemasangan kabel tersebut dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. C. Konektor. Konektor di sini biasanya digunakan pada ujung kabel. Ada berbagai macam jenis konektor. Yang pertama, konektor pada koaksial kabel terdiri dari BNC RG59, BNC RG58, BNC RG6, BNC to BNC, dan BNC RCA. Yang kedua yaitu konektor pada twisted pair terdiri dari RJ45 dan RJ11. Kemudian konektor pada rollover kabel terdiri dari FC, konektor SC, konektor ST, konektor MTRJ, dan konektor FDDI. D. Hub. Cara kerja hub yaitu menerima data dari perangkat yang terhubung ke dalam portnya dan mengirimkan ke perangkat lain yang terhubung ke port hub tersebut. E. Bridge. Cara kerja bridge yaitu memetakan alamat Ethernet dari setiap node yang terdapat pada masing-masing segmen jaringan komputer. Namun, hanya data yang dibutuhkan saja yang dapat melintasi bridge. F. Switch. Switch merupakan pengembangan dari bridge. Arsitektur dasar pada switch yaitu cut through dan forward. G. Access point. Access point digunakan untuk memperluas jangkauan dari jaringan yang ada dan untuk meningkatkan jumlah pengguna yang bisa terhubung dengannya. H. Router. Cara kerja router yaitu meneruskan paket data jaringan dan juga dapat membagi jaringan menjadi beberapa segmen atau menyatukan segmen-segmen jaringan. I. Repeater. Repeater berfungsi sebagai penguat sinyal dari kabel dan juga dapat memperbesar batasan panjang satu segmen. J. NIC atau Network Interface Card yang merupakan kartu jaringan yang dipasang pada komputer atau laptop agar dapat terhubung ke internet. K. Modem. Modem di sini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu modem internal dan modem eksternal. Modem berfungsi sebagai penghubung jaringan LAN dengan intranet. Modem digunakan untuk uploading dan downloading. Pokok pembahasan yang kedua yaitu topologi jaringan.
Topologi jaringan merupakan pola hubungan antar terminal dalam suatu sistem jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis topologi jaringan. A. Topologi bus. Gambar dari topologi bus dapat kita saksikan bersama pada materi di atas. Topologi bus adalah topologi yang menghubungkan setiap node dengan menggunakan kabel koaksial. Kelebihan dari topologi bus yaitu instalasi mudah, tidak butuh banyak kabel, mudah dikembangkan, serta tidak membutuhkan konsentrator. Adapun kekurangannya yaitu kesalahan sulit dideteksi, serta kesalahan pada satu jalur kabel backbone menyebabkan seluruh jaringan terganggu. B. Topologi ring. Topologi ring adalah jenis topologi di mana setiap node terhubung dengan dua titik kiri dan kanannya dan menyambung menjadi sebuah lingkaran. Kelebihan dari topologi ring yaitu instalasi mudah dan murah, hemat kabel, mudah mencari kesalahan pada jaringan. Sedangkan kekurangannya yaitu masalah pada satu node mempengaruhi seluruh jaringan, serta kecepatan pengiriman data dipengaruhi oleh banyaknya node. C. Topologi star. Topologi star adalah topologi yang menghubungkan setiap node dengan menggunakan kabel ke konsentrator jaringan, yaitu hub dan switch. Kelebihan dari topologi star yaitu mudah dalam pengelolaan, serta masalah pada satu node tidak mempengaruhi node lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama, biaya untuk membeli kabel, hub, ataupun switch cukup mahal, serta membutuhkan device yang sangat baik agar transfer data dapat berjalan dengan baik pula. D. Topologi linear. Topologi linear adalah topologi yang mengandalkan satu kabel backbone untuk menghubungkan setiap node di dalam jaringan. Kelebihan dari topologi jenis ini yaitu mudah dalam pengembangan, sederhana dan hemat biaya, serta tidak mempunyai kendali pusat. Sedangkan kekurangannya yaitu memiliki kerawanan terjadinya kemacetan data pada kabel backbone, serta keamanan data yang kurang terjamin. E. Topologi tree. Topologi tree adalah topologi di jaringan komputer yang dibentuk antara kombinasi antara topologi star dan topologi bus. Kelebihan dari topologi tree yaitu mudah dikelola dan dikembangkan, susunan data terpusat secara hierarki, serta mudah dalam mendeteksi kesalahan. Sedangkan kekurangannya yaitu kinerja tergolong lambat, menggunakan cukup banyak kabel, serta perawatannya yang tidak mudah. F. Topologi mesh. Topologi mesh dibangun dengan cara menghubungkan secara langsung antara node yang satu dengan node lainnya di dalam jaringan dengan menggunakan media kabel. Kelebihan dari topologi mesh yaitu cepat dalam mendeteksi kesalahan pada jaringan, serta error pada satu node tidak akan mengganggu node lainnya. Sedangkan kekurangannya yaitu butuh biaya besar karena butuh banyak kabel, instalasi lebih rumit, serta hanya cocok untuk jaringan yang kecil. G. Topologi hibrid. Topologi hibrid adalah topologi yang terbentuk dari gabungan atau kombinasi dari beberapa topologi yang berbeda untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Kelebihannya yaitu fleksibel dan efisien, kecepatan transfer stabil, serta mudah dalam pengembangan. Sedangkan kekurangannya yaitu pengelolaan relatif sulit, butuh banyak kabel, instalasi cukup sulit, serta biaya maintenance yang tinggi. H. Topologi wireless. Topologi wireless dikenal dengan nama LAN, WLAN, atau hotspot. Topologi ini terdiri atas sejumlah terminal yang menjalankan protokol yang sama dalam hal menuju media bersama. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu teknik penyaluran sinyal. Teknik penyaluran sinyal dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu baseband dan broadband. Baseband, teknik ini menggunakan sinyal digital. Transmisi yang digunakan bersifat bidireksional dan dapat dipakai hanya untuk topologi bus yang jangkauannya pendek. Broadband, teknik ini menggunakan sinyal analog dengan frekuensi division multiplexing. Jarak yang dapat dijangkau lebih jauh dibanding baseband dan mendukung topologi tree. Pokok pembahasan yang keempat yaitu prinsip penyaluran sinyal. Secara umum, prinsip penyaluran sinyal dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu unicast, multicast, dan broadcast. Unicast.
Unicast merupakan transmisi jaringan point-to-point atau one-to-one. Ketika digunakan, satu sistem tunggal mencoba berkomunikasi hanya dengan satu sistem lainnya. Kedua yaitu multicast. Multicast merupakan transmisi yang dimaksudkan untuk banyak tujuan. Oleh karena itu, multicast dikenal dengan metode one-to-many atau satu ke banyak, atau jaringan point-to-multipoint. Yang ketiga yaitu broadcast. Transmisi jaringan broadcast dikenal juga sebagai metode transmisi one-to-all atau satu untuk semua. Pada Ethernet, broadcast dikirim ke alamat tujuan khusus. Pada materi di atas dapat kita saksikan bersama beberapa referensi yang saya gunakan untuk membuat PPT pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai materi hardware pembentuk jaringan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.